Halo good friends, kembali lagi di podcast station. Jadi gimana nih kabarnya untuk teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton podcast station ini gitu ya. Semoga semuanya baik-baik aja, semuanya sehat-sehat aja gitu ya. Oke, langsung aja untuk bintang tamu podcast station kali ini kita kedatangan bintang tamu dari perfilman gitu ya, orang perfilman. Nah ini ceritanya cukup menarik untuk kita bahas di sini dan mungkin nanti bisa kita untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan narasumbernya ya. Langsung aja kita kenalin. Oke, halo Kak Kris. Ya. Oke, Kak, gimana nih kabarnya saat ini? Baik banget. Oke, Kak Kris, sebelum kita mencoba untuk ngobrol lebih lanjut, sekarang coba deh untuk sapa dulu teman-teman yang ada di sana. Teman-teman, perkenalkan, saya Christian. Saat ini saya adalah CEO sekaligus founder Buah Hati Indonesia. Buah Hati Indonesia ini bergerak di bidang entitas atau ekosistem di mana masyarakat bisa belajar tentang tumbuh kembang anak dalam bentuk video. Jadi kita memfasilitasi siapapun yang mau belajar tentang tumbuh kembang anak, kira-kira begitu. Oke. Kak Kris, sorry nih sebelumnya. Enaknya mau dipanggil apa? Kak Kris kah atau Mas Kris? Karena tadi sempat manggil Mas, lalu Kak juga kan gitu loh. Nah, enaknya mau dipanggil apa gitu? Dipanggil Christian aja lah. Waduh. Oke. Biar kesannya seumur. Oke. Biar terlihat muda aja ya. Enggak sih, awet tua. Awet tua. Oke. Gini. Ini kan tadi yang diceritakan baru ujungnya aja, ya, baru hasil hari ini gitu loh. Nah kita pengen tahu nih untuk ceritanya seperti apa dari awalnya gitu loh. Nah mungkin kegiatan saat ininya untuk Kak Kris sendiri itu masih di founder itu aja atau ada yang lain? Ya, sementara ini saya fokus di Buah Hati Indonesia ini supaya bisa dapat progres atau perkembangan yang maksimal lah dengan fokus. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dari awal kenapa bisa sampai terjadinya Buah Hati ini gitu loh? Nah, itu kan mungkin ada cerita yang di dalamnya itu nggak mungkin tiba-tiba terjadi gitu loh. Nah, itu mungkin Kak Kris bisa diceritakan tuh ke teman-teman seperti apa gitu. Nah, Buah Hati Indonesia ini muncul gagasannya karena saya sendiri punya anak. Saya punya anak, saya sering main sama anak, terus saya browsing-browsing nih. Kira-kira umur anak saya 6 bulan tuh harusnya udah bisa ngapain sih? Nah, dari browsing-browsing ini saya ngeliat makin lama kok makin pengen terus lagi. Pengen terus lagi tahu sampai umur 6 tahun tuh kayak gimana, sampai dewasa tuh kayak gimana sih gitu. Nah, dari situ saya ngeliat kayaknya bagus nih kalau misalnya ada sebuah ekosistem yang bisa memfasilitasi orang belajar menurut kelompok umurnya gitu. Kenapa menurut kelompok umurnya? Karena waktu ketika saya cari literasi tentang tumbuh kembang anak saya dapetin anak saya waktu itu umurnya 6 bulan. Yang saya dapetin literasinya 6 tahun. Kan jauh nih. Jauh banget itu. Nah, karena kesulitan tadi, butuhnya buat 6 bulan, tapi dapatnya 6 tahun. Butuhnya buat 6 bulan, dapatnya buat 5 tahun. Jadi, wah kayaknya bagus nih kalau misalnya saya bikin sendiri sebuah ekosistem yang dalam tanda kutip, kalau saya butuh menurut kelompok umur udah bisa nih langsung. Akhirnya terinspirasi lah ya dari situ. Iya, betul sekali. Terinspirasi dari situ, terus kemudian menghubungi beberapa teman, kemudian kita sepakat untuk bikin. Ada ahlinya di situ, psikolog anak, terus juga ada dokter anak. Lengkap juga di situ berarti. Lengkap sekali. Kita coba untuk merekrut narasumber yang kompeten di bidangnya. Dalam tumbuh kembang anak. Nah, dari situ kita gali
apa sih kriteria-kriterianya. Ya. Mereka bilang, oh iya ada kriteria AA, oh, kriteria B, kriteria C, kriteria D gitu. Di antaranya nih ya, gerak kasarnya kayak gimana sih, gerak halusnya gimana sih, terus kemudian sosial kemandiriannya kayak gimana, terus kemampuan daya pikirnya bagaimana. Nah, itu kita yang coba rangkum, jadikan sebuah naskah, terus jadikan sebuah video. Gitu. Oh gitu. Nah kalau untuk yang ini sendiri, itu sebetulnya ada ininya apa? Nggak tahu. Ada tahapan usianya juga gak sih? Tahapan usia? Iya. Oke, kalau tahapan usia, ya ada. Kita dari 0 sampai 72 bulan. Jadi dari bayi baru lahir sampai 72 bulan. Oh gitu. Ya, itu ada 16 kategori usia. Mulai dari 0 bulan, baru lahir, 3 bulan, 6 bulan, terus 9 bulan, 12 bulan, lanjut ke 15 bulan, sampai di atas 2 tahun itu range-nya 6 bulan, tiap 6 bulan. Oke, berarti tetap ada kategori usianya juga ya? Betul. Selain kategori usia juga ada kategori kemampuan. Tadi kemampuan motorik kasar. Motorik kasar itu gerak kasarnya anak, jadi menggunakan otot-otot besar. Iya. Kemudian juga ada gerak halus yang menggunakan otot-otot kecil, otot-otot jari dan yang lainnya gitu. Terus kemudian juga ada kategori kemampuan sosialisasi dan kemandiriannya anak. Gimana sih dia bisa berinteraksi sama anak lain seusianya, berinteraksi dengan orang tuanya, berinteraksi dengan orang yang belum dikenal di lingkungan keluarganya, gitu. Nah itu, sorry nih Kak Kris, kalau metode apa yang diterapkan dalam tanda kutip anak-anak dengan usia yang masih dalam tanda kutip minim ya gitu, itu kan mungkin agak sedikit sulit. Ya, itu loh. Itu dia tantangannya. Karena sulit, berarti ada peran serta orang tua di situ. Peran serta pengasuh utama. Kita bilangnya gitu ya. Kadang-kadang karena kita sangat orang timur sekali, seringkali anak itu interaksinya bukan hanya dengan orang tua, tapi juga dengan tante, dengan oma, opa. Kadang-kadang juga dititipkan sama babysitter. Itu yang kita coba bangun awareness-nya atau kesadarannya. Kemampuannya harusnya anak usia 6 bulan itu sudah bisa berguling ke kanan, berguling ke kiri, mengangkat kepalanya 45 derajat. Nah, itu kita kasih tahu kemampuan gerak kasarnya. Oh, bisa ngangkat kepala 45 derajat. Kayak apa sih? Seringkali orang tua atau pengasuh utama kesulitan ketika itu di dalam bentuk gambar saja. Maka kita buatkan videonya. Nih, yang disebut mengangkat kepala 45 derajat ini prosesnya begini loh, ada videonya. Oh, berarti secara penyampaiannya itu baik video ya? Betul. Kenapa? Karena lebih real, lebih bisa lebih bisa mudah dipahami oleh orang tua maupun pengasuh utama. Nih, Kak Kris, kita coba untuk berpindah dulu nih. Siap ya. Dari Buah Hati ini sekarang mau tahu dulu memang awal karirnya itu dari apa Kak Kris itu sampai akhirnya bisa untuk membuka Buah Hati sekarang gitu loh. Iya. Awal mula saya terjun ke dunia multimedia atau film atau desain komunikasi visual atau apapun itulah namanya, itu mulai dari bawah, mulai dari pertama kali saya dapat job adalah gulung kabel buat anak lighting. Jadi kang kabel dulu. Kabel dulu. Ternyata gulung kabel itu juga nggak sederhana. Nggak semudah yang dibilang. Ada caranya. Kenapa sih? Kebetulan waktu itu saya belajarnya langsung di industri layar lebar, di mana manajemen waktunya sangat ketat. Lebih terstruktur di situ. Lebih terstruktur, lebih terorganisir, tight banget jadwalnya. Bahkan kabel pun harus dipersiapkan. Dipersiapkan dengan baik. Manajemennya kabel tuh ada manajemennya ternyata.
Gimana cara menyimpannya, menggulungnya, menggunakannya. Jadi menggulungnya itu nanti ada hubungannya dengan menggunakan nanti, biar mudah untuk dibuka. Jadi begitu dilempar, seret, udah jadi. Oh, berarti enggak Hitungan detik. Enggak banyak. Kadang kan gini, Kak. Kalau kayak kita ngeliat, kang kabel asal gulung aja gitu kan, yang penting rapi gitu, Yes. nggak berantakan. Ternyata memang sebetulnya ada cara-caranya juga. Ada caranya, ada triknya. Begitu dilempar, dia udah langsung siap dipakai. Oh iya. Di sebelah sana teman udah nyambut nih, seret, nyambut. Mereka juga punya lagi satu, seret, gitu. Jadi hitungan detik. Iya, iya. Nah, kalau nggak hitungan detik, kenapa? Kehilangan waktu banyak. Misalnya begitu dilempar kusut, wow, itu udah langsung betulin Nah, lagi. itu mungkin bisa dibilang fatal dari segi kabel ya. Betul. Gitu. Dan itu baru satu ya. Iya. Yang lain ada banyak, ada catering, ada wardrobe, ada make up, ada kamera yang ribet gitu. Oke, dari bagian penggulung kabel itu akhirnya loncatlah naik. Enggak dulu. Oh, enggak dulu, masih. Gulung kabel itu punya trik sendiri, jadi profesi sendiri, disebutnya electrician gitu. Nah, dari situ saya bergerak ke production assistant. Production assistant itu tugasnya memfasilitasi pekerja film untuk bekerja lebih baik dan lebih mudah. Lebih baik dan lebih mudah. Oke. Mulainya dari mana sih? Dari bikin kopi. Dari bikin kopi. Untuk kru. Awalnya itu Harus tepat waktu. iya. Harus tepat sama orangnya. Ya, kita bikin spesial nih. Buat abang DOP. Dia sukanya kopi kental, gulanya cuma setengah sendok. Itu harus pas. Harus kayak gitu. Iya. Kenapa? Supaya dia seneng. Dia bilang, gini, kita harus ingat tuh. Oke. Besok pas kita bikin, kasih ke dia. Top loh. Baru dia acungin jempol di situ. Iya. Dan memberikan sesuatu yang tepat membuat mood mereka bagus. Mood mereka bagus, mereka semangat kerja. Secara nggak langsung support terhadap sistem. Tapi sorry Kak, pernah nggak ketika hal kecil yang bikin kopi taunya salah, ada salah gitu? Pasti dong. Nah itu responnya seperti apa dari orang-orang kru itu? Sederhana aja sih. Iya. Minta maaf aja. Oke. And do the better way. Oke. Perbaiki, ulangi sampai sesuai sama keinginan dia. Oke. Selesai sudah. Iya. Tujuannya satu, Iya. biar dapat panggilan lagi. Karena kita kan kerjanya profesional. Kita bukan karyawan. Begitu kerja kita baik, kita akan dipanggil lagi. Oke. Itu yang menarik dari pekerjaan freelance di dunia film. Oh berarti itu masih termasuk freelance ya? Freelance. Oh belum termasuk kontrak itu? Ada beberapa yang dikontrak tapi di PH. Oke. Selebihnya hampir 95% itu semua kontrak. Oh. Berdasarkan project. Oke. Nah, dari dunia perfilman, awal dari kabel akhirnya ke bikin seduh kopi. gitu kan. Nah, puncak dari perfilmannya itu sampai di titik apa gitu loh? Kalau secara hierarki yang paling tinggi adalah produser. Pernah ada di tahap itu? Sudah pernah gitu. Lalu sampai di tahap itu di bawahnya ada lagi production manager. Kita niti itu dari production assistant, terus production manager, terus jadi produser. Oke. Nah, dari ketika ada di posisi produser itu kan mungkin ada beberapa tahapan, ada beberapa proses yang harus dilalui itu loh. Nah, dari proses itu gimana nih Kak? Sampai ada di titik itu loh. Oke, sebelum proses saya minum kopinya dulu. Boleh ya. lah kita minum Nih, dulu, Mas. Kopinya kopi berani nih, enak nih kayaknya. Kopi berani. Beraninya, Ya. biar tambah berani lah. Wah, mantap. Oke. Gimana tadi pertanyaannya? Oke, proses Proses. menuju ke produser itu seperti Oke. apa? Proses menuju produser. Ya. Produser itu adalah orang yang paling mengerti secara keseluruhan Ya. produksi film. Tugasnya mendesain sebuah sistem sehingga orang bisa bekerja
on time, Oke. tepat waktu, dan on budget, tepat biaya, nggak lebih, gitu. Oke. On time juga gitu, tidak lebih waktunya. Kalau lebih cepat, tentunya pengennya. Kenapa? Jadi lebih efisien, budgetnya juga lebih murah, gitu. Nah, untuk on time dan on budget itu, dia perlu pengetahuan yang menyeluruh. Dia perlu ngerti kamera, dia perlu mengerti yang lain-lain secara teknis sederhana supaya bisa mengcombine. Misalnya dia harus bisa mengelola atau punya pengetahuan terhadap, oh, si kru A cocoknya sama si kru B nih. Kalau si kru A sama penata kamera dengan sutradara ini, si A dan si B ini bersinergi, hasilnya akan maksimal nih. Oke. Kalau si A dengan si C kurang nih. Itu dari human resources, dari segi sumber daya manusia. Ada lagi sumber daya alat, kita bilang, bukan alam ya. Sumber daya alat dulu. Sumber daya alat. Cocoknya nih pakai kamera ini. Kenapa? Karena lokasinya di persawahan. Oke. Kita nanti syutingnya ada macam-macam nih. Ada yang traveling, ada yang di persawahan, misalnya. Ada yang action. Itu kategori alatnya beda-beda. Menyesuaikan di situ ya. Dia harus bisa mengelola itu. Oke. Memutuskan di sini pakai kamera ini. Di produksi yang lain dia pakai kamera yang ini. Oke. Tapi itu semua keputusannya di DOP tadi, Director of Photography. Jadi dia harus punya punya gambaran awal. Dari skrip kan dia yang pertama. Dia yang pertama tahu nih. Datang skripnya ngeliat, wah ini lokasinya ada di persawahan, pelabuhan, ada acara berantem, ada acara lompat gedung segala macam. Oh, cocoknya nih si ini nih yang jago. DOP-nya dia nih, misalnya si A nih. Direkturnya, oh cocoknya si B nih dengan skrip yang ini. Nah, dari skrip itu si produser udah merancang human resources-nya A, B, C, D nih. Nanti si A pengennya alatnya ini nih. Dia kalau dia pandai, dia sudah bisa menghitung sebelum, biasanya ya, sebelum quotation-nya dari Director of Photography nyampe ke produser udah tahu, oh gue udah tebak nih. Lo butuh alatnya ini nih, biayanya segini. Jadi udah ketika dia, ketika si produser minta, gue mau bikin film ini, butuh dananya segini, alatnya ini, dia udah punya bayangan. Meskipun itu tidak diberitahukan ke yang lain. Produser yang pengalaman punya sense itu. Nah, itulah yang membuat dia menjadi orang yang punya pandangan luas terhadap produksi film. Karena pertama dia tahu skripnya duluan, yang kedua dia punya pengalaman dan pengalaman dan pengetahuan tentang alat dan manusia. Dari situ dia menyusun anggaran, minta budget, disetujui, baru bisa produksi. Oke. Nah, tapi dari sekian banyaknya film yang Kak Kris bikin, ada gak sih Kak Kris tuh ngerasa film yang dibikin itu tidak sesuai dengan ekspektasinya? Nah, kalau bicara ekspektasi, tentunya ada dua yang mesti kita lakukan. Biasanya sebagai atasan, ke bawah lu harus muji. Ke diri lu sendiri, lu harus nggak puas. Harusnya bisa begini nih, harusnya bisa begini nih, harusnya bisa begini. Itu bisa jadi salah satu kunci. Iya, saya lakukan itu supaya apa? Pertama, ketika ke bawah saya puji, dia akan semangat melakukannya lagi. Salah lu boleh salah, buat kasih taunya belakangan. Supaya apa? Dia semangat. Kalau lu langsung bilang, ngehe, jangan gitu dong, udah langsung down. Kabur. Ya, kabur sih nggak mungkin. Kenapa? Karena di dunia profesional kabur itu cemen lah. Nggak akan mereka. Kenapa? Begitu kabur sekali, habis tuh dicoret sama produser. Nggak bakalan dipanggil lagi. Mereka pasti down langsung. Nah, ketika down itu, si bawahan kita butuh waktu untuk bisa kembali ke performa berikutnya. Kenapa sih? Manusia. Begitu dimarahin, yang pertama sebel dong.
Ya kan? Buat kerja, ntar dulu deh. Butuh waktu tuh. Ya. Hilang tuh 5 detik. Kalau dia jago 5 detik. Kalau dia nggak jago, bisa 1 jam. Kita hilang tuh. Nah, ke bawah, puji dulu. Oke. Ke diri sendiri. Mestinya bisa begini nih. Mestinya bisa begini nih. Jadi dia bisa terus Oke. berkembang. Saya menerapkan itu ke diri saya. Supaya apa sih? Supaya teman-teman bisa. Nah, ada juga di beberapa kesempatan ketika kita sudah bisa menguasai keadaan, kita sudah punya backup untuk bisa memecut dia lagi di next project. Kadang-kadang kita tegur agak keras, tapi kita harus kuasain dulu bahwa kita punya backup. Misalnya, gue marahin kamera A, Ya. tapi gue masih punya backup kamera B. Gue baikin dulu kamera B, baru gue tegur kamera A. Oke. Lo kayak kamera B dong. Dia begini gini gini. Oke. Kalaupun dia bete, punya backup. Oke. Gitu. Karena yang satunya kita lihat ini bagus, bisa dijadikan Betul. contoh untuk yang kurang gitu. Itu tadi terkait masalah rasa puas atau enggak. Kalau rasa puas ke diri sendiri nggak boleh. Nggak boleh ada rasa puas, harus ada kurangnya. Kalau ilmu manajemen bilang, ketika ada masalah, sebenarnya lu melakukan manajemen. Oke. Ketika lu menemukan masalah, sebenarnya lu melakukan manajemen. Kalau lu bilang itu baik-baik saja semuanya, berarti lu tidak melakukan manajemen. Betul sebetulnya. Karena gini, kayak orang itu kayak ngelihat mungkin dia lebih ke menutupi. Ya, lebih ke menutupi yang akhirnya dia kayak ngomong ya udah nggak ada apa-apa. Gimana lagi? Iya kan? Padahal masih banyak cara. Ya, itu. Bilang gimana lagi tuh, ya kurang gimana lah. Ya, mungkin itu tadi yang dari Kak Kris omongin itu lebih ke apa sih? Jangan pernah merasa apa sih, bukan bangga ya Puas. jatuhnya, jangan merasa puas untuk diri sendiri. Betul. Ya, karena kalau kayak kita puas dengan diri sendiri, kita nggak bakal mau mencoba lagi. Betul, mencoba hal baru. Iya, mencoba hal baru itu mencoba sulit. metode baru. Iya. Nah, oke. Kak Kris, dari perjalanan Kak Kris dari awal sampai saat ini, Kak Kris pernah menemukan titik terendahnya berkarir itu kayak gimana sih gitu loh? Sampai akhirnya misalkan Kak Kris pernah terpuruk nih di satu sisi Kak Kris pernah terpuruk, tapi mau gak mau Kak Kris harus bangkit gitu loh dari keterpurukan itu gitu loh. Oke. Kalau secara long term belum pernah saya alami. Oke, masih aman aja gitu Masih kan? aman aja. Tapi kalau per hari atau per term, misalnya dari siang sampai pagi, ada. Oke. Misalnya, tiba-tiba saya divonis harus ke rumah sakit karena diare. Ke klinik lah saya. Ke klinik, terus mencari pengobatan yang bisa cepat. Kembali ke tempat syuting. Jadi, Itu maksudnya berarti dalam waktu yang dibilang Hitungan jam. hari itu, hitungan jam itu, ketika ada kegiatan yang urgent juga. iya. Oke. Syuting pagi lu main ceret, siang lu harus di lokasi. Iya. Gimana caranya? Nah, mungkin hal-hal yang kayak gitu pun itu sebetulnya bagi orang yang tidak mau berusaha itu sulit. Ya, tergantung orangnya sih. Iya, makanya Nah, kan. itu dia yang membedakan teman-teman yang punya keinginan untuk maju selalu menganggap masalah itu sebuah pengetahuan baru. Jadi nggak ada pelaut yang pandai kalau ombaknya landai. Iya. Kalau ombaknya wah gila-gilaan, dia akan terampil. Nggak Ya, ada betul, pelaut betul, terampil tanpa ombak yang besar. Karena itu ujiannya. Betul. Oke. Setiap masalah jadi pengetahuan. Setiap masalah jadi pengembangan diri. Betul. Oke. Nah, apa namanya? Kalau misalkan gini, Kak. Kalau tadi kan yang Kak Kris bilang itu kalau titik terendah dalam berkarir itu memang belum ada gitu kan. Belum, ya. Ya semoga aja nggak ada gitu kan gitu ya. Jangan sampai. Ya. Nah, cuma kan mungkin yang dirasa itu per hari ya, contoh tadi lah ketika ada kegiatan yang urgent yang akhirnya harus menunda dulu, tapi dalam waktu cepat harus kembali lagi. Betul. Nah gitu. Nah,
Kak, untuk Kak Kris sendiri nih, kalau misalkan ada teman-teman podcast station yang ada di rumah, misalkan kayak dia nih berusaha untuk, dia udah pernah down nih, jatuh gitu ya, tapi dia merasa untuk up lagi itu sulit dan bahkan stuck di situ aja gitu loh. Nah, apa saran yang dari Kak Kris sendiri gitu untuk teman-teman podcast station di sana? Kalau merasa terpuruk, merasa jatuh, merasa merasa tidak berdaya, saya rasa itu manusiawi ya. Ya. Semua orang pernah ngalamin. Yang membedakan berapa lama dia terpuruk. Itu pilihan sama diri sendiri. Kalau saya maunya merasakan terpuruk itu lama, ya silahkan. Lama-lama lah. Tapi konsekuensinya produktivitas terhambat. Iya, betul. Mau terpuruk 1 minggu, boleh. Silahkan. Nganggur 1 minggu. Sakit 1 minggu ini bertahun-tahun, berbulan-bulan. Wah, kacau. Cepet. Helain nafas aja. Gue nggak bisa gini. Ya. 1, hela nafas. Yang kedua, gue harus bangkit. Yang ketiga, yuk, gue belajar lagi. Apa yang kurang? Kenapa gue salah? Kenapa gue gagal? Pasti ada dong. Iya, pastinya. Pasti ada sebabnya dong. Belajar aja sebabnya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah, apa yang tadi diucap sama Kak Kris itu, terpuruk mungkin ataupun stuck boleh, tapi jangan terlalu lama. Karena kenapa? Ya semakin lama kamu stuck di situ, ya berarti semakin lama kalian untuk menunda aktivitas kalian gitu loh. Karena mau sampai kapan kalian stuck, percuma terlalu lama yang akhirnya menghambat endingnya nanti apa yang kamu mau itu sulit untuk tercapai ya Mas Kris ya. Karena apa? Itu salahnya kita menunda keterpurukan kita terlalu lama ya. Berarti untuk teman-teman yang ada di rumah coba untuk merefresh dirinya itu jangan terlalu lama, cukup sesaat aja ya. Karena kan tadi dibilang itu suatu hal manusiawi, suatu hal kewajaran, gitu ya, untuk kita merenung, untuk kita ini. Nah, cuma di sini jangan terlalu lama. Itu aja kuncinya berarti ya, Mas Kris ya. Oke, Mas Kris, di sini ada kata-kata. Saya tambahin ya, Oke, boleh, silahkan, silahkan. Yang perlu teman-teman lakukan itu bukan terpuruk lama-lama. Yang perlu teman-teman lakukan itu mengambil waktu refreshing. Mengambil waktu diri untuk bisa menikmati hidup. Kalau misalnya pekerjaan yang sekarang tidak sesuai dengan kesukaan dalam hidup. Ya. Memilih terpuruk lama artinya teman-teman menunda untuk refreshing. Rugi banget. Kalau terpuruknya cepat, kalian bangkit langsung, bisa nikmatin liburan, bisa nikmatin refreshing. Kalau melakukan kesalahan, ditegur, wajar, udah langsung cepat minta maaf. Perbaiki langsung. Selesai masalahnya, bisa refreshing. Jadi gunakan waktunya bukan buat terpuruk teman-teman, buat refreshing nanti. Terpuruknya dicepetin, kenapa? Rugi, rasanya nggak enak. Refreshing yang lama itu jauh lebih enak. Saya rasa itu. Oke, terima kasih Kak Kris ya. Dan mungkin ini semoga aja jadi jadi contoh lah buat teman-teman di sana ya. Apa yang Kak Kris tadi itu bisa diiniakan. Nah, Kak Kris, kalau boleh tahu nih, di dunia perfilman itu Kak Kris itu lebih ke mengarahnya ke apa sih? Ke kameranya kah atau ke perannya atau ke apanya? Iya, kalau saya orangnya pengen belajar banyak. Supaya apa? Supaya bisa gunanya banyak. Sederhana. Saya udah mengambil posisi dalam hidup saya harus bermanfaat buat orang lain. Untuk bisa bermanfaat buat orang lain, saya harus punya
pengetahuan yang banyak, pengalaman yang banyak. Supaya apa? Supaya bisa berguna buat orang lain. Sederhana aja. Oke. Itu yang membuat gue kalau terpuruk, gue nggak bisa banyak belajar. Kalau gue cepat bangkit dari keterpurukan gue bisa langsung kerja, gue langsung bisa berkarya, gue langsung bisa berguna buat orang lain. Oke, nah gini, Mas Kris, kita kan sebetulnya takutnya ada teman-teman di rumah yang mau kayaknya tertarik nih gitu dengan apa yang Mas Kris lakukan gitu loh, kegiatan-kegiatannya. Nah, takutnya teman-teman di rumah ini ada yang mau belajar nih gitu. Wah, boleh-boleh. Nah, ya kan? Ya. Nah, di sini Mas Kris sendiri lebih ke mengarahkan kemananya nih kalau untuk belajar ke kamera, cara kameranya kah? Atau peran atau seperti apa gitu? Kalau saya sekarang itu CEO, Creative Executive Officer di sebuah komunitas, entitas atau ekosistem yang namanya Buah Hati. Creative Executive Officer itu mirip seperti seorang produser dalam produksi multimedia. Gitu. Nah, kalau mau belajar tentang produksi, mulai dari ngegulung kabel, sampai gimana caranya bisa memproduksi film dari sebuah skrip, menyusun budget dan nanti mengeksekusinya menjadi sebuah produk audiovisual, itu spesialisasi saya. Oke, berarti nanti ini untuk teman-teman podcast station yang ada di rumah, kalau misalkan kalian tertarik nih pengen belajar tentang perfilman itu ya, bisa langsung DM ke medsos kita yang ada di bawah. Nanti kita sambungkan dengan Kak Krisnya gitu ya. Siap. Oke. Nah, Kak Kris, ini pertanyaan terakhir nih sebelum penutupan nih. Kenapa terakhir? Wah, masih asik nih kayaknya nih. Oke. Sekarang kasih tips and trick dulu deh, Mas Kris. Tips and trick. Itu tadi. Teman-teman kalau mau melakukan audiovisual, biasanya belajarnya instan, bukan yang nggak boleh. Ya. Saat ini belajar instan itu, saya juga ngajar di 18 kota, ngajar produksi film, terus tinggalin alat juga di sana. Rata-rata mereka pengennya instan, langsung praktek sama alat. Yes, betul. Tapi habis itu explore lagi. Nggak cukup cuma kuasai alat, habis itu belajar lagi. Apa sih? Kulik lagi sampai yang paling dalam. Sorry Mas Kris dipotong. Itu 18 kota itu yang saat ini berjalan? Saat ini masih berjalan mereka. Itu cara membagi waktunya seperti apa? Zaman online Mas sekarang. Online. Iya, bikin storyboard, semua laporan pakai PDF. Tapi ada WhatsApp. pasti ada pertemuannya? Iya. Masih rutin kita. Jadi ini gokil sih, kirain 18 kota, ini gimana membagi waktunya gitu. Iya, kan otak kita ada ribuan nih, ribuan ruang. Akhirnya dicocokin aja gitu ya. Kalau masalah manajemen, ya tinggal manajemen waktunya aja. Kapan, terus kita tinggal ngejadwalin, produksi di kota A minggu ini, produksi kota B minggu ini, produksi kota C minggu ini. Mungkin itu aja Mas Kris ya. Obrolan kita hari ini gitu loh. Terima kasih banget udah mampir ke sini. Buat teman-teman yang udah nonton podcast station, terima kasih banyak udah nontonin podcast station selama ini, dan jangan lupa kalau misalkan kalian mau belajar dari narasumber-narasumber kami yang saat ini ataupun yang sebelumnya, bisa DM ke media sosial kami gitu ya. Nanti media sosialnya kita terapkan di bawah. Nanti kita sambungkan dengan narasumber-narasumber yang kemarin-kemarin dan yang saat ini. Siap. Mas Kris, terima kasih banyak atas waktunya gitu ya. Nanti bisa dicantumin aja IG-nya Mas Kris, biar kalau ada teman-teman takutnya kan, kalau ke podcast dulu nggak enak, pengen langsung aja gitu. Boleh nanti disebut, kalau nggak kita tulis di bawah aja ya. Boleh. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Kris. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you and bye-bye.